Setiap akademisi memiliki puncak karir yang didambakan, yaitu pengukuhan sebagai seorang profesor. Momen inilah yang hari ini terjadi di Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, sebuah perayaan akademik yang tak hanya membawa kebanggaan pribadi, namun juga mengharumkan nama lembaga. Pemirsa JTV Malang, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Violeta dapat menjumpai Anda dalam Momenta. Tepat pada hari ini saya sedang berada di GOR Universitas Tribhuwana Tunggadewi, di mana akan dilaksanakan pengukuhan guru besar kepada Profesor Dr. Insinyur Amri Hamzah MP sebagai profesor di bidang restorasi dan remediasi tanah. Bagaimana kelanjutan acaranya? Berikut liputannya untuk Anda. Rapat terbuka Senat Universitas Tribhuwana Tunggadewi digelar di GOR Unitri Malang. Sejumlah tamu undangan hadir untuk menyaksikan pengukuhan Profesor Dr. Insinyur Amri Hamzah MP sebagai guru besar dalam bidang restorasi dan remediasi tanah. Sejak pagi, suasana khidmat terlihat saat para tamu memadati ruangan, disusul dengan masuknya jajaran senat dan pimpinan universitas yang menandai dimulainya prosesi akademik. Seluruh hadirin kemudian berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi dengan himne Universitas Tribhuwana Tunggadewi sebagai simbol kecintaan pada tanah air dan alma mater.
Kami persilakan duduk kembali. Setelahnya, rapat terbuka Senat Universitas Tribhuwana Tunggadewi resmi dibuka oleh Ketua Senat, yaitu Profesor Wani Hadi Utomo, di mana menandai dimulainya rangkaian acara pengukuhan Profesor hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Senat Universitas Tribhuwana Tunggadewi dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Insinyur Amir Hamzah, Magister Pertanian, dengan ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah rapat terbuka resmi dibuka, acara dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tentang pengangkatan jabatan fungsional dosen. Dalam keputusan tersebut yang dibacakan oleh Sekretaris Senat Dr. Asna MP, secara resmi Dr. Insinyur Amir Hamzah MP dianugerahi gelar akademik tertinggi sebagai profesor dalam bidang restorasi dan remediasi tanah. Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 nomor 0324-DT.04.01/2025 tanggal 12 April 2025 memutuskan menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil nama Amir Hamzah NIP _NUPTK 1907-08-01-10-08-09-08-08-09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  tempat tanggal lahir 27 Mei 1967, pendidikan S3, pangkat golongan ruang TMT, pembina 4A 1 Oktober 2014, jabatan _TMT, lektor kepala 1 Agustus 2009, unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Universitas Tribhuwana Tunggadewi, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor _Guru Besar dalam ranting ilmu _kepakaran restorasi dan remediasi tanah. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2025. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Brian Yuliarto. Riwayat hidup, identitas diri, nama lengkap Profesor Dr. Insinyur Amir Hamzah MP, tempat dan tanggal lahir Maluku Utara 27 Mei 1967, NIB 1905-27-2005-01-1001, NIDN 0027056718, jenis kelamin laki-laki, jabatan fungsional _TMT, Profesor 1 Juni 2025, pangkat _golongan _TMT,
Pembina tingkat 1 4B 1 Desember 2024. Pekerjaan dosen LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, DPK pada Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Riwayat pendidikan S1 Fakultas Pertanian Universitas Darussalam Ambon, S2 Universitas Brawijaya Program Studi Pengelolaan Tanah dan Air, S3 Universitas Brawijaya Program Studi Ilmu Pertanian. Riwayat kepangkatan CPNS golongan 3A TMT 1 Januari 2005, PNS golongan 3A 1 April 2006, PNS golongan 3B 1 Oktober 2008, PNS golongan 3C 1 Oktober 2010, PNS golongan 3D 1 Oktober 2012, PNS golongan 4A 1 Oktober 2014. Rangkaian acara berlanjut dengan sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur. Dalam sambutannya, Kepala EL Dikti yaitu Profesor Diah Sawitri menyampaikan ucapan selamat atas dikukuhkannya Profesor Amir Hamzah sebagai Guru Besar Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Beliau menegaskan kehadiran seorang guru besar baru adalah bukti penguatan mutu perguruan tinggi sekaligus mendorong bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Profesor Amir diharapkan dapat terus berkontribusi melalui penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat yang relevan dengan bidang keprofesorannya. Universitas Tribhuwana Tunggadewi dalam mewujudkan seorang profesor untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dan kami berharap juga Prof. Amir betul-betul mampu mewujudkan konsep yang saat ini menjadi kekuatan bagi perguruan tinggi, yaitu profesor berdampak, kampus berdampak. Kita bicaranya adalah satu konsep untuk mewujudkan asta cita keempat Presiden tercinta, ya. Jadi kalau di dalam asta cita keempat itu betul-betul menyampaikan bahwa memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM, science, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Itu adalah paradigma baru kebijakan pendidikan tinggi. Kami berharap sekali profesor yang dicetak oleh Unitri itu betul-betul bisa mewujudkan itu. Kalau beliau adalah ahli pertanahan, ya, istilahnya ahli tanah. Bagaimana tanah itu dioptimalkan? Misalkan bekas-bekas, misalkan tanah yang tidak bermanfaat dimanfaatkan sehingga bisa membuat model dari situ untuk mewujudkan swasembada pangan. Tanah kering bisa ditanami padi, ya. Tanah nyemek-nyemek bisa ditanami padi, ya. Tanah berair pun bisa ditanami padi, diciptakan oleh Prof. Amir. Setuju enggak Bapak Ibu? Loh, mana suaranya? Setuju ya Bapak Ibu, ya? Kita mimpinya ke sana. Jadi perguruan tinggi itu betul-betul berkontribusi nyata untuk mewujudkan dampak secara langsung kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Profesor berdampak harus hadir. Saat ini menjadi kekuatan perguruan tinggi, ya. Jadi perguruan tinggi mempunyai aset yang strategis dari profesornya untuk mewujudkan kampus berdampak. Harapan-harapan itu menjadi tuntutan kita bersama. Bagaimana kita bisa mewujudkan, Bapak Ibu? Kita punya tanggung jawab besar untuk mewujudkan visi Kemendikti-Saintek, di mana di situ disampaikan terwujudnya keberdayaan perguruan tinggi. Ini penting. Yang bertanggung jawab dengan tata kelola yang baik untuk bertumbuh dan berdampak.
dan meningkatnya kemampuan riset dan pengembangan sampai dengan hilirisasi bernilai tambah serta berfungsinya sains dan teknologi untuk mempercepat transformasi sosioekologi dan ekonomi yang berkelanjutan. Ini dengan dikukuhnya Prof. Amir ini bisa betul-betul menjadi aset yang strategis bagi pendidikan tinggi khususnya Unitri dalam mewujudkan kampus berdampak. Karya nyata dihasilkan untuk Indonesia tercinta sehingga para profesor itu betul-betul selaras untuk negeri, ya. Akademisi, astacita dan satu visi, satu arah untuk Indonesia emas. Harapannya ke sana. Tepatnya di sebuah pulau penghasil kenari, yaitu Pulau Makian, tanggal 27 Mei 1967. Sesudah sambutan yang dilakukan oleh Kepala EL Dikti Wilayah 7, hadirin diajak menyaksikan penayangan video profil yang menggambarkan perjalanan karir Profesor Amir Hamzah. Dalam video tersebut terpapar jejak dedikasi beliau sejak awal berkarir sebagai akademisi, berbagai penelitian yang dilakukan hingga berbagai kontribusi untuk universitas dan masyarakat. Momen ini memberikan gambaran lengkap tentang perjalanan panjang yang mengantarkan beliau pada gelar profesor. Pendidikan strata 1 di Fakultas Pertanian Universitas Darussalam Ambon dan tamat pada tahun 1992. Setelah selesai S1 sempat bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Utara sebagai tenaga honorer. Pada tahun 1996, Prof. Amir melanjutkan pendidikan strata 2 pada program Pascasarjana Universitas Brawijaya, program studi pengelolaan tanah dan air. Kemudian pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan S3 Ilmu Pertanian di Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2013. Sampai saat ini telah menghasilkan sekitar 90 publikasi, baik nasional maupun internasional, menerbitkan 6 buku referensi, 12 HKI berupa paten, desain industri dan KI, serta 10 jenis penghargaan. Selama meniti karir sebagai dosen, juga aktif di berbagai forum ilmiah, baik nasional maupun internasional. Juga aktif di organisasi profesi, dan saat ini masih menjabat sebagai anggota Dewan Pakar Forum Daerah Aliran Sungai Fordas, Berantas Sampean Jawa Timur, serta Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Ilmu Pertanian Indonesia, APTS-AP. Menikah dengan Profesor Dr. Insinyur Rosida Pridarsini, Magister Pertanian, dan dikaruniai 2 orang anak, Fitra Puspita Dewi Hamzah, Sarjana Akuntansi Magister Akuntansi, dan Faiz Azhar Hamzah. Memasuki rangkaian berikutnya, Profesor Amir Hamzah menyampaikan pidato ilmiah yang berjudul Remediasi Logam Berat, Strategi Restorasi Kualitas Tanah untuk Penguatan Ketahanan Pangan. Dalam orasi ilmiahnya, beliau menekankan pentingnya upaya kajian sains untuk mengatasi dampak pencemaran tanah akibat logam berat. Lebih jauh, Profesor Amir menerangkan bahwa strategi remediasi yang tepat mampu mengembalikan fungsionalitas tanah sehingga produktivitas pertanian dapat terjaga. Pesan ini menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional akan bergantung pada pengelolaan tanah yang sehat, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur, dan kebetulan beliau sudah meninggalkan acara karena ada kegiatan lain. Yang saya hormati Ketua dan anggota Yayasan Bina Patria Nusantara, yang saya hormati Rektor, Wakil Rektor di lingkungan Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Ketua dan anggota Senat Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang juga saya hormati,
Dekan, para wakil dekan dan kepala program studi di lingkungan Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang juga saya hormati, Bapak Ibu Kepala Program Studi dan Kepala Unit di lingkungan Unitri, Sivitas Akademika Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang juga saya hormati, seluruh undangan, keluarga, saudara, sahabat, dan para hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka menghadiri pengukuhan guru besar saya. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan pidato ilmiah yang berjudul Remediasi Logam Berat, Strategi Restorasi Kualitas Tanah untuk Penguatan Ketahanan Pangan. Tema ini saya angkat karena degradasi tanah dan kontaminasi logam berat merupakan persoalan lingkungan sekaligus pangan yang semakin mendesak di Indonesia bahkan dunia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, degradasi tanah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang paling krusial dan berdampak langsung pada produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Fenomena ini seringkali berawal dari praktek pengelolaan tanah yang intensif dan tidak tepat, penerapan input berlebihan tanpa memperhatikan kapasitas ekosistem menyebabkan penurunan kualitas tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Dalam jangka panjang, produktivitas lahan menurun, sehingga petani terdorong memanfaatkan lahan marginal yang rentan terhadap kerusakan. Situasi ini berimplikasi pada ekonomi, lingkungan, kemiskinan pun bermuat, terutama di wilayah pedesaan. Hal ini mendorong ekspansi pertanian, deforestasi, dan urbanisasi yang pada akhirnya mempercepat degradasi tanah dan mengancam ketahanan pangan. Hubungan antara faktor ekonomi, ekologi, dan tekanan demografi menciptakan lingkaran masalah yang kompleks dan fundamental. Karena itu, strategi pengelolaan lahan yang berkelanjutan menjadi suatu keharusan dan merupakan tantangan besar bagi kita semua. Tantangan ini sesungguhnya dapat menjadi peluang untuk melakukan transformasi menuju sistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saat ini tanah menghadapi tekanan berat akibat aktivitas manusia. Logam berat yang berasal dari berbagai sumber, mulai dari aktivitas vulkanik, partikel yang terbawa angin, penggunaan pupuk anorganik dan pestisida, hingga limbah industri, pembakaran biomasa, dan sampah domestik telah terakumulasi di dalam tanah. Logam berat ini terserap, ditranslokasikan, dan pada akhirnya terakumulasi dalam jaringan tanaman. Dampaknya jelas, produksi tanaman menurun, metabolisme fisiologi terganggu, bahkan jalur biosintetik di dalam tubuh tanaman dapat berubah. Penelitian menunjukkan adanya kerusakan oksidatif, anomali genetik, modifikasi sinyal biokimia, serta respon produksi yang abnormal pada tanaman yang terpapar logam berat. Kondisi ini akan merugikan sektor pertanian dan menimbulkan konsekuensi ekologi yang lebih luas. Kesehatan tanah menurun, kesuburan berkurang, terjadi polusi, dan akhirnya manusia ikut merasakan dampaknya melalui rantai makanan. Hadirin yang saya muliakan, berbagai pendekatan ilmu telah dikembangkan untuk memulihkan tanah tercemar, mulai dari penggunaan biochar termodifikasi untuk meningkatkan kapasitas absorpsi logam, hingga pengembangan teknologi fitoremediasi yang memanfaatkan komponen kemampuan tanaman tertentu dalam menyerap dan menstabilkan logam berat. Pencemaran logam berat adalah peringatan bagi kita semua. Setiap kemajuan industri dan intensifikasi pertanian yang tidak disertai dengan pengelolaan lingkungan yang bijak akan berbalik membawa dampak serius bagi keberlanjutan ekosistem. Disinilah peran akademisi menjadi sangat penting. Tugas akademisi tidak hanya berhenti pada publikasi ilmiah, melainkan juga memastikan bahwa hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, praktek pertanian yang lebih ramah lingkungan, serta kesadaran masyarakat untuk menjaga bumi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, keberadaan logam berat dalam tanah memberi dampak yang luas. Aktivitas mikroorganisme tanah menjadi terhambat,
Enzim penting seperti dehidrogenase, urease, dan fosfatase menurun kinerjanya, sehingga siklus hara tidak berjalan optimal. Struktur tanah kehilangan stabilitasnya, kemampuan tanah menahan air berkurang, agregasi melemah, dan kesuburan tanah menurun drastis. Selain itu, tanaman yang tumbuh di atasnya terkontaminasi, tidak dapat berkembang dengan baik. Metabolisme fisiologi terganggu, hasil panen menurun, dan logam berat masuk ke dalam tubuh manusia melalui rantai makanan yang dikenal sebagai bioakumulasi dan biomagnifikasi. Kondisi di mana zat berbahaya menumpuk di satu organisme ke organisme lain dan mencapai kadar yang membahayakan tubuh manusia. Dalam jangka panjang bisa terjadi gangguan sistem saraf, kerusakan organ, hingga penyakit degeneratif dan kanker. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kata kuncinya adalah remediasi. Bapak Ibu yang saya hormati, logam berat seperti Zn, Cu, Ag, Pb, dan Hg masuk ke tanah melalui berbagai jalur, mulai dari aktivitas industri, penggunaan pupuk dan pestisida, hingga deposisi atmosfer. Dari perspektif ekologi, logam berat secara signifikan mengganggu fungsi biologi. Akumulasi logam berat menurunkan aktivitas mikroorganisme yang berperan dalam dekomposisi bahan organik dan siklus hara. Aktivitas enzim tanah seperti dehidrogenase, urease, dan fosfatase juga terhambat sehingga proses mineralisasi dan ketersediaan hara menjadi berkurang. Dampak selanjutnya adalah penurunan agregasi dan stabilitas struktur tanah yang pada akhirnya menurunkan kesuburan pada tingkat tanaman. Rangkaian acara berlanjut pada prosesi pengukuhan profesor oleh Ketua Senat Universitas Sri Buana Tunggadewi, diiringi lagu Padamu Negeri. Momen ini berlangsung penuh haru dan hikmat, sebagai simbol pengabdian seorang akademisi untuk bangsa dan tanah air. Sambil mama bakas lagu, mama menangis subuh-subuh lah sampai besar begini, beta tak lupa Setelah itu, di tengah-tengah acara hadirin dihibur dengan penampilan dari mahasiswa yang menyumbangkan suara Sio Mama dan Biru. Itu Sio Mama gendong beta, sambil mama bagas lagu, mama menangis subuh-subuh sampai besar begini, beta tak lupa mama. Sayang, kau curahkan penuh kepastian. Oh, sepertinya ku bermimpi dan hampir tak percaya.
Dalam prosesi pengukuhan, Ketua Senat Universitas Sribuana Tunggadewi menyampaikan sambutannya. Dalam sambutannya, Ketua Senat memberikan apresiasi atas dedikasi yang panjang Profesor Amir dalam bidang penelitian dan pendidikan. Beliau juga mengungkapkan harapan agar kehadiran guru besar baru ini dapat memperkuat peran Universitas Sribuana Tunggadewi dalam menghasilkan penelitian dan inovasi bermanfaat bagi masyarakat. Insinyur Amir Hamzah, Magister Pertanian, atas capaian jabatan guru besar. Selamat juga saya sampaikan kepada Profesor Rosida beserta putra-putranya, dan saya ikut merasa bangga, berbahagia karena Profesor Amir ini adalah salah satu bimbingan saya. Bagi seorang guru, kebahagiaan yang sangat besar adalah jika melihat anak didiknya berhasil. Alhamdulillah sampai hari ini mantan bimbingan saya sudah 9 orang yang menjadi guru besar. Sebagai pribadi maupun sebagai keluarga besar Universitas Sribuana Tunggadewi, tentunya sangat merasa bahagia, dan juga terima kasih kepada Saudara Profesor Amir Hamzah yang telah mengabdikan dirinya di Universitas Sribuana Tunggadewi sejak tahun 1999. Suatu pengabdian luar biasa yang telah membawa Universitas Sribuana Tunggadewi sampai pada kondisi seperti ini. Seperti biasanya, pencapaian suatu tahapan jabatan bukanlah akhir dari suatu perjuangan, dari suatu pekerjaan. Guru besar, namanya aja guru besar, tugas utamanya adalah mengajar. Jadi kalau ada guru besar tanpa atau tidak mengajar, ya saya nggak tahu mengatakan apa itu, apa yang dibanggakan dengan guru besarnya. Kemudian Saudara Profesor Amir juga bergelar, ya, kalau guru besar itu jabatan, gelar akademiknya adalah doktor. Ya. Salah satu tugas doktor adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, dan alhamdulillah saya lihat ya, karya Saudara Profesor Amir sudah luar biasa, ya, luar biasa. Dan juga pada akhir sambutannya juga sudah disampaikan apa-apa yang telah dilakukan, yang akan dilakukan setelah menerima jabatan guru besar ini. Jadi selamat kepada Saudara Profesor Amir, dan Saudara Profesor Amir sudah memahami dengan benar apa tugasnya sebagai guru besar dan apa tugasnya dengan adanya gelar doktor. Sesudah prosesi pengukuhan dan sambutan Ketua Senat, Rektor Universitas Sribuana Tunggadewi yaitu Profesor Eko Handayanto menyampaikan sambutan resmi. Dalam pidatonya, Rektor memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi Profesor Dr. Insinyur Amir Hamzah MP sebagai akademisi dan peneliti. Beliau juga menekankan pengukuhan ini tidak hanya menjadi kehormatan bagi Profesor Amir secara pribadi, namun juga merupakan kehormatan bagi Universitas Sribuana Tunggadewi. Rektor juga menyampaikan harapan besar agar Profesor Amir dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menghasilkan penelitian yang relevan, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda. Termasuk ke desa masa kecilnya di Kecamatan Malifut, yang di situ saya diberi hidangan oleh kakak Pak Amir ini, pisang goreng dengan sambal khasnya Kecamatan Malifut. Kemudian juga membawa saya ke Kabupaten Halmahera Utara dan Morotai,
untuk mengenalkan Unitri. Juga beliau ini mengajari saya bagaimana menekan rasa takut dan mabuk menyeberangi lautan Pasifik hanya dengan speedboat kecil. Tanpa orang Maluku Utara mungkin saya tidak akan bisa tercapai itu. Dan cerita lagi, pertama yang membuat saya agak kebingungan kan, belum pernah. Pertama saya dengan Pak Amir ini mendarat di pelabuhan Jailulu, Halmahera Barat. Jadi Pak Amir Hamzah dijemput oleh dua sahabatnya bernama Amir dan Hamzah gitu. Jadi pada saat di Ternate kami dijemput oleh kakak Pak Amir, yaitu Pak Ja'far Hamzah. Kebetulan beliau ada di sini. Jadi memang banyak Hamzah di sana. Juga hadir di ruangan ini, kalau saya tidak salah, adalah Bapak Ja'far Hamzah, kakak Profesor Amir Hamzah yang menjemput saya pertama kali di Ternate pada tahun 2008, dan Bapak Samud Taha. Ada Pak Samud ya? Oh ada. Beliau adalah asisten 2 di Kabupaten Halmahera Utara, dan beliau yang mengajak saya dan Pak Amir mengenalkan Unitri sampai ke Daruba, yaitu ibu kota Pulau Morotai. Terima kasih pada Bapak berdua yang membantu pengenalan Unitri. Terima kasih Pak Ja'far dan Pak Samud. Harapan saya sebagai rektor, langkah jejak perjuangan Profesor Amir Hamzah ini, putra Maluku Utara, bisa menjadi penyemangat bagi para dosen Unitri untuk segera mengejar jabatan akademik guru besar. Tidak saya perpanjang lagi, sebagai penutup, saya atas nama Unitri mengucapkan selamat kepada Profesor Amir Hamzah beserta keluarga atas capaian profesor dalam bidang restorasi dan reklamasi. Terima kasih juga kepada semua hadirin atas kesabarannya dalam mengikuti rangkaian acara ini sampai selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Fauzi MK. Seluruh hadirin memanjatkan rasa syukur dan harapan besar agar gelar profesor yang diemban dapat membawa keberkahan, kebaikan, serta manfaat luas bagi universitas, masyarakat, dan bangsa. Ya Allah, ya Al-Hafidh, ya Allah, rendahkanlah dan tawadukkanlah hati kami dalam beribadah di kampus. Jadikanlah acara hari ini agar hati kami lebih merendahkan diri di hadapan-Mu. Gelar profesor yang melekat pada diri guru kami, semoga dan insya Allah menjadikan lebih bertawaduk di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Rozak, berikanlah kami semua warga kampus Universitas Sri Buana Tunggadewi dengan nikmat, sehat, rizki, berkah, dan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya Allah, dengan sifat-sifat-Mu yang luhur, semoga kami bisa berakhlak sesuai dengan kemampuan kami. Terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki akhir rangkaian acara, rapat terbuka Senat Universitas Sri Buana Tunggadewi resmi ditutup oleh Ketua Senat. Selanjutnya, seluruh hadirin bersama-sama mendengarkan himne guru sebagai bentuk penghormatan atas peran dan jasa pendidik dalam memajukan pendidikan bangsa. Suasana khidmat dan haru terasa mengiringi setiap lagunya. Dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin, rapat
terbuka Senat Universitas Tribuana Tunggadewi dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Insinyur Amir Hamzah, Magister Pertanian, saya nyatakan ditutup. Baik pemirsa JTV Malang, masih bersama saya Violita dan saat ini saya sedang berada di Universitas Tribuana Tunggadewi dan bersama Rektor Unitri. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik Pak, karena hari ini ada pengukuhan oleh Profesor Dr. Insinyur Amir Hamzah, bagaimana pendapat Profesor? Ya, ini saya sebagai Rektor sangat senang, sangat bahagia bahwa dengan bertambahnya guru besar ini, dia adalah guru besar yang keempat, meskipun baru keempat tapi sudah luar biasa targetnya sehingga bisa memacu dosen lain untuk segera ikut mengejar jabatan akademik guru besar. Oke baik, karena bertambahnya guru besar yang keempat di Unitri ini, apa sih harapan Profesor dalam riset dan pengembangan di kampus? Ya, karena guru besar karena merupakan salah satu tolok ukur untuk istilahnya kualitas dari suatu program studi dan program tinggi. Jangan makin banyaknya guru besar, kita dianggap akan semakin bagus sehingga akan memberikan transfer ilmu yang lebih bagus ke para mahasiswa. Baik, mungkin yang terakhir nih Prof, apa pesan Profesor sendiri mengenai pengukuhan Dr. Amir Hamzah hari ini? Ya, ini saya sampaikan jadi juga oleh Ketua Senat tadi bahwa setelah Profesor jangan berhenti berinovasi, justru malah harus lebih berkembang untuk memacu junior-juniornya yang belum, dan juga tentu untuk bermanfaat bagi mahasiswa. Jadi teruslah berkaya gitu. Baik, intinya meskipun sudah jadi profesor harus terus berkembang dan berinovasi terus ya Prof. Okay. Baik, terima kasih pemirsa. Demikian wawancara bersama Rektor Universitas Tribuana Tunggadewi. Baik pemirsa, masih bersama saya Violita di GOR Unitri dan saat ini saya sedang berada di bersama Profesor Dr. Insinyur Amir Hamzah MP. Sebelumnya selamat Profesor telah pengukuhan hari ini dan tadi juga diucapkan beberapa tentang logam berat. Ada nggak sih manfaat dari dasar ini? Manfaat dari? Logam berat. Logam berat itu sebetulnya dalam kadar yang terbatas ada manfaatnya. Tapi permasalahannya adalah dia kalau sudah melampaui batas itu sangat berbahaya. Tuh. Lalu karena hari ini pengukuhan, gimana sih Prof perasaannya? Oh, luar biasa, saya bersyukur ya. Saya bersyukur hari ini bisa dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Pertanian Universitas Tribuana Tunggadewi. Jadi kalau ditanya bagaimana perasaan, sudah pasti bahagia lah kira-kira gitu. Oke baik, dan untuk rencana kedepannya ini setelah pengukuhan ada nggak sih motivasi-motivasi atau inovasi-inovasi kedepannya? Tadi di dalam orasi saya sampaikan kami tidak berhenti di situ karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi di wilayah 7 memang profesor harus berdampak dan itu saya sudah punya rencana untuk bagaimana riset untuk yang tadi saya kembangkan sehingga apa yang disampaikan tadi bagaimana profesor berdampak itu akan saya lakukan. Oke baik, mengenai profesor berdampak nih Prof, apa sih harapan ke depannya setelah pengukuhan ini?
Yang jelas pertama adalah kami kembangkan riset. Riset kan tidak hanya berdiri sendiri, saya selalu berkolaborasi dengan stakeholder. Saya berharap teman-teman di Unitri yang potensial untuk bisa naik menjadi guru besar, itu saya berharap sekali, sehingga kita bisa berkolaborasi bagaimana profesor berdampak itu. Kalau cuma satu orang kelihatannya kok tidak terlalu, ya walaupun kami sudah 4 orang ya di Unitri guru besarnya. Tetapi saya berharap adalah hasil riset ini ya, yang kami lakukan tidak berhenti di situ, tetapi bermanfaat untuk masyarakat. Itulah. Oke, baik, terima kasih Prof dan selamat sekali lagi. Baik pemirsa, demikian wawancara bersama Profesor Dr. Insinyur Amir Hamzah MP. Demikian pemirsa liputan hari ini dan selamat kepada Profesor Dr. Insinyur Amir Hamzah MP atas pengukuhannya guru besar di Universitas Sri Buana Tunggadewi. Semoga dengan adanya pengukuhan ini diharapkan semakin banyak kontribusi di Indonesia mengenai bidang ketanahan dan pertanian. Saya Violeta bersama rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.